Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Adi Pratama dari kelas SIK C1B. Dan di video ini saya akan mendemonstrasikan sebuah website marketplace UMKM yang saya kembangkan ini untuk memenuhi tugas proyek UAS basis data ini. Jadi sistem ini dibangun menggunakan PHP natif sebagai backend, Oracle database, dan juga PLSQL sebagai seluruh logika transaksinya yang ada di database. Jadi studi kasusnya adalah marketplace produk UMKM lokal dengan 3 peran pengguna, admin yang peran teratas, penjual di bawahnya admin, dan pembeli di bawahnya si penjual. Saya ingin menjelaskan sebuah IRD dulu. Jadi di sini ada 7 tabel. Untuk tabel audit log ini tidak ada relasinya sama sekali, dan untuk tabel produk ini berelasi dengan 4 tabel. Jadi yang pertama itu adalah produk dengan pengguna dengan relasi many to one, produk ke kategori many to one, produk ke keranjang itu one to many, dan produk ke detail pesanan itu one to many. Untuk pesanan berrelasi dengan 2 tabel. Pesanan ke pengguna itu many to one, dan pesanan ke detail pesanan itu one to many. Terus juga di tabel keranjang juga berrelasi dengan pengguna dengan many to one. Mungkin seperti ini relasinya. Saya akan jelaskan arsitektur sistemnya terlebih dahulu sebelum demonstrasi sistemnya. Jadi di sini dalam website ini punya 3 lapisan. Yang pertama itu adalah bagian front end. Jadi tampilan dari seluruh tampilan ini gunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan yang kedua itu adalah backend PHP natif. Jadi setiap request dari browser ini masuk ke PHP. Lalu PHP ini berkomunikasi ke Oracle lewat ekstensinya OC8. Karena itu cara paling langsung untuk memanggil store procedure dan function dari PHP ke Oracle. Dan yang lapisan ketiga ini adalah Oracle database. Jadi di sini sebagai inti dari sebuah sistemnya. Jadi ada tabel pengguna, kategori, produk, keranjang, pesanan, detail pesanan, dan audit log. Seperti yang tabel yang saya jelaskan sebelumnya itu semuanya ada di Oracle database. Oke, di sini langsung ke websitenya. Untuk awalnya nanti bakal diarahkan ke halaman login. Di sini saya ingin coba login ke admin dulu. Nah, di sini saya ada akun demo nih yang udah ada di dalam database. Tinggal klik aja, nanti bakal keisi otomatis. Begitu juga dengan password. Kalau sudah, langsung masuk ke sistem. Di sini untuk dashboard admin hampir semuanya ini bisa diakses, terutama dalam master data ini nih. Jadi di dalam master data ada pengguna dan kategori. Nah, di sini ada untuk yang di bagian pengguna ini sih bakal berisi berupa daftar akun yang ada di dalam database dengan peran masing-masing. Terus di bagian kategori di sini kita bisa tambah kategori, misal alat tulis. Nah, kita simpan aja. Nah, di sini ada alat tulis. Untuk produk dan pesanan juga sebenarnya harusnya di penjual yang punya akses, tapi ya karena adminnya. Misal saya mau hapus produknya, misal yang keripik nih. Nah, ini saya hapus aja. Nah, di sini tinggal klik OK aja. Karena sudah dihapus ininya, nama produknya nanti bakal tercatat di audit lognya. Nah, tadinya ada 8, sekarang berubah jadi 9. Setelah admin, sekarang saya coba ke penjual. Saya tinggal klik aja, tiba keisi otomatis, lalu masuk ke sistem. Di sini untuk dashboard penjualnya. Nah, di sidebar ini sedikit berbeda karena di sini nggak ada master datanya. Jadi di sini untuk dashboard awalnya, di sini bakal ada pesanan terbaru, banyaknya pesanan. Jadi tuh ini siapa saja yang mau beli produknya yang si Alif jual. Terus ini juga di bagian atas ini kan ada total produk, total pesanan, terus total pendapatan dari si penjualnya, terus juga total stok gudang dari semua produknya si Alif. Dan berikutnya langsung ke produk saya. Nah, di sini ini berisi daftar produk yang Alif jual atau yang tersedia oleh si Alif. Misal saya mau tambah produk. Nah, produknya yang kayak tadi tuh keripik. Nah, ya keripik. Bisa saya pengen coba ini dulu ya. Bisa lah harganya minus. Nah, ini nggak bisa karena jadi ini error handlingnya tuh file must be greater. Jadi pokoknya nilai ini tuh harus lebih dari 0 angkanya. Misal saya 10.000. Makanan ringan, stoknya ini 10.
Kalau sudah, simpan produk. Kalau sudah ditambah, nanti bakal muncul nih daftar barunya nih. Nama produk keripik, kategori makanan ringan, harga dari produk itu 10.000. Terus stok yang tersisanya berapa nih, 10 misal. Kalau nah, terus dengan kategori stoknya aman karena ini keripik karena stoknya 10. Terus untuk di bagian pesanan masuk nih, ini kalian bisa kita atur nih. Misal si Siti ini tuh masih ada hutang, jadi ya masih pending lah. Tapi kalau misalkan si Siti-nya udah bayar, nah kita klik lunas aja. Nah, di sini tadi yang pending 5 jadi 4, terus ini lunas tadi 8 jadi 9. Kalau misalnya sudah, tinggal klik selesai aja. Kita hitung. Nah, sudah selesainya jadi tambah 4. Nah, di sini untuk laporan saya jadi di sini berupa laporan lengkapnya ya. Jadi ini begini untuk role admin. Nah, untuk yang bagian terakhir saya coba masuk ke role-nya pembeli. Nah, ini kita klik aja Siti seperti biasa, bakal otomatis. Kalau sudah langsung masuk ke sistem saja. Di sini tampilan dashboard pembelinya. Nah, di sini di atas ini ada item di keranjang, total pesanan, total belanja sama pesanan selesainya. Nah, di bagian sidebar ini kan kita berada di menu utama di bagian dashboard. Nah, untuk bagian belanjanya ada 3 di sini. Ada katalog produk, keranjang, dan pesanan saya. Di sini di dalam katalog produk ini berisi daftar produk yang masih tersedia oleh si penjualnya. Misal kalau kita mau pengen beli sesuatu nih, kita masuk ke bagian keranjang saja. Nah, di sini ada produk tersedia nih yang ada di katalog produk ini nih. Misal si Siti ini pengen beli ini nih, dodol mangga, belinya ya 1 aja dah. Udah. Misal mau beli yang lain, misal ini nih, gelang, mau beli 3 biji. Udah, kita tambah, masih tambah lagi. Ini misal kita tambah lagi nih sirup mangga, misal mau beli 2. Kalau misalnya sudah cukup, kita klik checkout sekarang aja. Kita oke. Nah, kalau sudah checkout, nanti akan tercatat di bagian pesanan saya. Nah, ini pesanan yang baru saja kita buat. Oke, setelah kita demonstrasi website ini, kita bisa analisis sistemnya. Jadi yang pertama adalah alur sistemnya dari awal sampai akhir. Pengguna akan membuka browser, lalu PHP menerima request dan PHP akan terkoneksi ke Oracle. Lalu query atau prosedur ini akan dijalankan di Oracle yang hasilnya dikembalikan ke PHP. Lalu PHP ini render HTML dan browsernya akan ditampilkan ke pengguna. Jadi intinya itu PHP itu bukan inti dari logika database ya. Kalkulasi, validasi, dan kalkulasi itu semuanya dihitung melalui PLSQL Oracle. Lalu yang kedua itu adalah store prosedurnya. Jadi store prosedur dipanggil PHP dengan format execute dengan nama SP, nama prosedur. SP itu adalah singkatan dari store prosedur. Jadi PHP ini mengirim lewat parameter lewat bin variabel OC8, bukan string concatenation, jadi aman dari SQL injection. Di dalam prosedur juga ada exception handling. Jika mengisi data yang sama, maka akan muncul misal ID-nya sama, nanti akan muncul outputnya, berarti outputnya ID sudah ada. Kalau dalam sistemnya, di situ namanya dup_file_on_index. Atau lagi, jika ingin mencari barang sesuatu tapi tidak ada, maka akan muncul outputnya itu misal pesanan tidak ada. Dalam sistem itu namanya no data found. Lalu yang ketiga itu adalah cara kerja triggernya. Trigger ini tidak dipanggil eksplisit, dia berjalan sendiri saat event terjadi. Misalnya trigger update stok penjualan. Begitu ada insert ke tabel detail pesanan dari mana saja, baik dari PHP, SQL Developer atau aplikasi lain. Jadi trigger ini langsung mengupdate stok yang ada di tabel produk. Lalu ada lagi untuk misal untuk trigger variasi stok jalan dalam contoh lain. Nah, sebelum data masuk, kita memakai new stock untuk mengecek nilai yang akan diinsert. Jika nilainya negatif, berarti langsung muncul REST application error dan transaksi ini otomatis dibatalkan. Lalu yang terakhir itu ada cara kerja functionnya. Jadi untuk function ini berbeda dari prosedur, yaitu punya return value. Misal fn check stock resist atau function check stock resist.
itu menerima suatu parameter ID produknya, lalu mengambil stoknya dari tabel, lalu mengembalikan string statusnya. Lalu yang menariknya dari function ini, dia bisa panggil langsung di dalam select. Jadi saya bisa tulis select nama produk, terus fn stock kritis dalam kurung ID produk from tabel produk, dan kolom status itu dihitung langsung di Oracle sebelum data itu dikirim ke PHP. Jadi dalam sistem ini kita bisa ringkas, di dalamnya itu punya store prosedur yang dipanggil dari web, function yang ditampil di dashboard dan laporan, terus trigger yang jalan otomatis, view dan error handling di sisi PHP maupun PLSQL. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.